Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita atas rahmat dan karunia beliau bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan Bakti 2020 mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Andalas. Kemudian salawat bering salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Bapak Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Teknik, Ibu Kepala Tata Usaha, dan Bapak serta Ibu Kasubag di lingkungan Fakultas Teknik. Seterusnya teman-teman dosen dan tendik di Fakultas Teknik, khusus buat adik-adik semua mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Andalas, selamat datang dan selamat atas keberhasilannya mencapai satu raihan prestasi bisa diterima sebagai mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Andalas. Dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah membantu juga, senior-senior Anda, berarti senior-senior mahasiswa baru yang telah membantu kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Baik adik-adik semua, mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Andalas, saya terlebih dahulu perkenalkan diri. Nama saya Taufik. Saya sehari-hari sebagai dosen jurusan Teknik Industri dan sekarang diamanahi sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik. Dan memang sudah mau hampir habis ini, periodenya adalah periode 2016-2020. Jadi insya Allah mungkin dalam seminggu atau beberapa hari ke depan kita akan mendapat Wakil Dekan 2 yang baru. Adik-adik semua, para peserta bakti, saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang bidang 2. Kalau di fakultas disilahkan dengan bidang 2. Di fakultas ada 3 bidang. Bidang 1 itu bidang akademik, dan saya itu bidang 2, itu bidang administrasi umum dan sumber daya. Kemudian ada bidang 3, bidang kemahasiswaan dan alumni. Saya sekarang ditugaskan untuk menyampaikan materi bidang 2, materi administrasi umum dan sumber daya. Fokus untuk pembicaraan kita pada kesempatan ini kita batasi saja. Yang pertama adalah ada 2 sebenarnya materi yang akan kita sampaikan. Pertama terkait dengan UKT. UKT itu adalah singkatan dari uang kuliah tunggal. Kemudian materi yang kedua adalah tentang fasilitas atau sarana dan prasarana yang kita punyai di Fakultas Teknik Universitas Andalas ini. Baik adik-adik semua, pada materi yang pertama, UKT, saya akan jelaskan dulu apa itu definisi UKT. UKT itu adalah sebagian biaya kuliah tunggal. Jadi sebagian dari biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal ini disingkat atau akronimnya adalah BKT, yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dan ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, kalau biaya kuliah tunggal atau BKT itu adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri dan digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa atau masyarakat dan pemerintah. Jadi sederhananya begini. Jadi kalau mahasiswa untuk operasional per semester per orangnya, biayanya disebut biaya kuliah tunggal. Kemudian biaya kuliah tunggal ini akan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi biaya kuliah tunggal pastinya tentu lebih besar daripada UKT, karena yang ditanggung oleh masyarakat atau mahasiswa adalah uang kuliah tunggal, sebagian dari biaya kuliah tunggal, sebagian dari biaya mahasiswa per semester. Nah, biaya kuliah tunggal ini bervariasi juga untuk masing-masing program studi yang ada di perguruan tinggi.
Di Fakultas Teknik ada 5 jurusan dan variasinya tidak terlalu besar, sehingga uang kuliah tunggalnya kita juga tidak membeda-bedakan uang kuliah tunggal masing-masing jurusan. Jadi yang ada adalah uang kuliah tunggal Fakultas Teknik. Nah, kalau misalkan Anda nanti bisa, saya akan tampilkan slide-nya juga. Oke ya, jadi apa yang saya sampaikan di sini nanti bisa diperhatikan dengan baik. Saya tadi sudah bilang bahwa jurusan di Fakultas Teknik itu variasi biaya kuliah tunggalnya tidak terlalu besar, jadi tidak signifikan. Sehingga kita di Fakultas Teknik itu hanya mengenal uang kuliah tunggal fakultas, tidak ada uang kuliah tunggal jurusan. Walaupun memang uang kuliah tunggal atau biaya kuliah tunggal itu bervariasi masing-masing jurusan. Oke, nanti bisa kelihatan bahwa biaya kuliah tunggal untuk jurusan elektro itu 11.335.500. Kemudian teknik industri 10.649.000. Kemudian teknik lingkungan 11.335.000. Teknik mesin 13.251.000 dan teknik sipil 11.789.000. Itu baru yang namanya biaya kuliah tunggal. Kelihatan tidak terlalu bervariasi. Paling kecil sekitar 10,6 teknik industri atau 10,7. Terus paling besar teknik mesin 13.251.000 rupiah. Oke, nah dari situ diturunkanlah nanti yang namanya uang kuliah tunggal. Jadi biaya kuliah tunggal tadi akan ditanggung oleh pemerintah bersama masyarakat. Masyarakat di sini tentunya mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana cara Universitas Andalas untuk menentukan siapa yang kebagian UKT-nya level 1, UKT level 2, sampai seterusnya. Kalau di Fakultas Teknik itu ada UKT level 7. UKT level 1 ya kelompok yang paling sedikit uang kuliah tunggalnya, sedangkan level 7 adalah uang kuliah tunggal yang paling mahal. Tentunya kita berharap apa yang kita lakukan sekarang ini benar-benar merepresentasikan kemampuan ekonomi dari orang tua mahasiswa kita. Jadi kita sudah siapkan sistemnya. Di awal-awal ketika Anda mendaftar pasti ditanyain pasti ditanyakan apakah pekerjaan orang tuanya, terus kemudian berapa pendapatan orang tuanya, berapa pengeluarannya, terus kemudian berapa orang bersaudara. Nah, semua itu diharapkan data-data tadi bisa menjadi data buat kita membuat keputusan si orang ini atau si mahasiswa ini punya UKT berapa. Jadi harapannya data-data itu diisi dengan jujur dan baik, terus kemudian kita berharap nanti keputusan kita juga tidak salah. Tapi walaupun demikian, ini bisa jadi belum sempurna. Nah, kita memberikan kesempatan buat adik-adik semua untuk melakukan apa yang namanya banding UKT. Jadi boleh adik-adik nanti coba melakukan usulan peninjauan terhadap UKT yang telah ditetapkan. Tapi tidak boleh langsung, jadi tunggu dulu kuliah 2 semester. Jadi di akhir semester 2 nanti bisa coba mengusulkan yang namanya banding UKT. Jadi kalau misalkan ada yang merasa saya kok dapat di level 6 sih, padahal kemampuan orang tua saya tidak seperti itu, harusnya saya level 3. Boleh ajukanlah banding UKT nanti ya, ditujukan ke rektor, nanti akan diproses di fakultas. Nah, ini untuk yang saya bilang tadi materi pertama UKT. Tapi perlu juga saya jelaskan untuk yang mandiri ini agak spesifik. Adik-adik semua tentunya juga tahu bahwa yang masuk ke Universitas Andalas itu ada jalur penerimaannya 3 jenis. Yang pertama seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, biasanya disingkat SNMPTN. Yang kedua jalurnya disebut seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN. Yang ketiga jalurnya adalah penerimaan mandiri. Nah, bedanya memang ketika Anda masuk dengan penerimaan mandiri itu ada namanya dana pengembangan institusi. Nah, mohon maaf kalau Anda merasa ini tidak fair, tapi ini yang paling fair sebenarnya dilakukan buat pemerintah.
Jadi mandiri ini adalah diharapkan untuk subsidi silang dari kemampuan masyarakat membiayai kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi untuk perguruan tinggi negeri ada yang namanya jalur mandiri, Universitas Andalas juga menerima yang namanya jalur mandiri, dan ini bervariasi dana pengembangan institusinya masing-masing fakultas. Fakultas teknik untuk jalur mandiri kita punya dana pengembangan institusi sebesar 20 juta. Nah, tahun 2019 kemarin uang pengembangan institusinya juga 20 juta. Tapi tahun 2018 itu uang pengembangan institusinya 15 juta. 2017 15 juta. Jadi baru naik 20 juta 2 tahun terakhir. Dan baru naik 2 tahun terakhir ini juga, di 2 tahun terakhir ini dana pengembangan institusi itu tidak boleh dibayar dengan cara mencicil, harus dibayar langsung. Tapi mudah-mudahan tentunya apapun persoalan kalau misalkan disampaikan, mudah-mudahan ada solusinya. Jadi saya dengar juga sebenarnya kalau memang itu menjadi masalah betul, tidak sanggup untuk membayar pada saat, ya bisa jadi pada saat Anda harus membayar itu persoalannya timbul di situ, ya ajukan keberatan, ajukan permohonan untuk bisa Oke, jadi tadi sudah saya bilang juga bahwa jalur pemasukan atau jalur input untuk mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Andalas ada 3 jalur. Pertama jalur senam PTN, kedua jalur SBMPTN, dan ketiga jalur mandiri. Nah, ketiga jalur ini mendapat perlakuan yang sama nantinya di Fakultas Teknik. Jadi ketika masuk sebagai mahasiswa senam PTN, mahasiswa SBMPTN, dan mahasiswa jalur mandiri, di dalam nanti di Fakultas Teknik nanti itu tidak ada dibeda-bedakan. Nah, persoalannya hanya pada pembayaran uang kuliah dan dana pengembangan institusi. Memang kita mengadakan jalur mandiri adalah untuk subsidi silang buat kegiatan atau biaya operasional di perguruan tinggi negeri. Kembali saya sampaikan bahwa untuk jalur mandiri itu ada namanya dana pengembangan institusi, dan 2 tahun terakhir menjadi 20 juta. Kalau tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, tahun 2017 dan 2018 itu dana pengembangan institusi kita dari tahun 2016 itu sebesar 15 juta. Tapi tahun 2019 naik menjadi 20 juta. Dan ini bisa dibayar 2 kali. Pertama di semester awal, semester ganjil, semester awal, kemudian di semester genap, semester berikutnya. Tapi di 2 tahun terakhir, tahun 2019 juga sudah tidak dibolehkan lagi untuk membayar 2 kali, jadi membayarnya 1 kali. Tapi walaupun demikian, menurut saya tetap ada pengecualian mungkin untuk kasus-kasus tertentu, untuk kasus-kasus di mana mungkin Anda tidak maksudnya memang perlu untuk membayar 2 kali. Jadi memang bisa diyakinkan bahwa Anda tidak bisa membayar untuk 1 kali bayar pada saat pendaftaran tersebut. Jadi mohon aja minta keringanan itu bisa 2 kali bayar. Nah, di jalur mandiri berbeda juga dengan jalur senam PTN dan SBMPTN. Di jalur mandiri tidak ada UKT level 1 sampai level 6 lagi atau level 7. Yang ada UKT-nya Rp7.500.000. Sementara tadi di jalur yang lain senam PTN dan SBMPTN ada level 1 sampai level 7. Level 7 itu ada level 7 itu senilai 4.750.000, tapi untuk mandiri itu berbeda sekali. UKT mandiri itu terpisah, hanya 1 level saja dan nilainya Rp7.500.000. Tapi untuk 2 tahun terakhir, tahun 2019 juga sudah ada sedikit celah juga untuk teman-teman mandiri ini. Ada juga jalur bidik misi untuk mandiri. Nanti bisa dicek apakah adik-adik ada yang bisa masuk ke bidik misi di mandiri. Oke, kita tinggalkan itu dulu untuk kasus UKT atau materi UKT. Sekarang saya
karena waktunya terbatas, saya akan sampaikan materi berikutnya, yaitu materi fasilitas, sarana dan prasarana. Anda mungkin nanti bisa lihat juga di slide gambar-gambar yang mungkin bisa ditampilkan, karena sekarang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita bisa pergi ke kampus untuk bisa melihat secara langsung fisik dari jurusan teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, teknik lingkungan dan teknik sipil, begitu juga fisik dari dekanat dan apa yang ada di dalam bangunan atau gedung-gedung jurusan tersebut. Mungkin secara umum itu sama di semua tempat perguruan tinggi. Kalau jurusan-jurusan teknik pasti ada laboratorium. Terus kemudian di kita juga ada yang namanya ruang baca atau perpustakaan jurusan. Jadi semua jurusan sudah punya ruang baca atau perpustakaan jurusan, dan semua jurusan pasti sudah mempunyai laboratorium pendukung untuk pelaksanaan perkuliahan. Kemudian kita juga punya musala di kampus Fakultas Teknik ini. Kenapa kita bikin musala? Supaya kita tetap menjaga kebersamaan dengan lingkungan kita, Universitas Andalas. Semangatnya begitu dulu, tidak masjid, karena kita berharap pada waktu hari Jumat kita punya kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman dari jurusan lain atau dari fakultas lain di Universitas Andalas ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ringkasnya, nanti mungkin ada kesempatan untuk tanya jawab. Silakan untuk bertanya, dan mudah-mudahan kita punya waktu dan bisa menjelaskan kepada Anda semua sepertinya yang mungkin masih perlu dipertanyakan. Demikian saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.